Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Wulandari, di Prodi S1 Akuntansi semester 4 dengan dosen Desya Rijawati SEAK MSI CPLY. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika profesional. Etika itu adalah serangkaian prinsip atau nilai moral. Etika tidak etis adalah tindakan yang berbeda dengan tindakan yang mereka percaya yang merupakan tindakan tepat dilakukan dalam situasi tertentu. Mengapa seseorang bertindak tidak etis? Standar etika seseorang berbeda dengan standar etika yang berlaku di masyarakat. Orang memilih untuk bertindak egois. Kebutuhan khusus akan kode etik profesi. Perlunya etika profesional bagi organisasi profesi. Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayani. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan publik akan menjadi lebih tinggi jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya. Pentingnya nilai-nilai etika dalam auditing. Beragam masalah etis berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan auditing. Banyak auditor menghadapi masalah serius karena mereka melakukan hal-hal kecil yang tak satu pun tampak mengandung kesalahan serius. Namun ternyata hanya menumpuknya hingga menjadi suatu kesalahan yang besar. Untuk itu, pengetahuan akan tanda peringatan adanya masalah etika akan memberikan peluang untuk melindungi diri sendiri. Dilema etika dan solusinya. Dilema etika merupakan yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus membuat keputusan mengenai perilaku yang patut. Ada dua faktor utama yang bisa menyebabkan orang berperilaku tidak etis, antara lain standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, seseorang secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan diri sendiri. Bagaimana cara memecahkan dilema etika? Pendekatan 5 langkah berikut ini merupakan pendekatan sederhana untuk memecahkan dilema etika. Yang pertama, dapatkan fakta-fakta yang relevan. Identifikasi isu-isu etika dari fakta-fakta yang ada. Tentukan siapa dan bagaimana orang atau kelompok yang dipengaruhi oleh dilema etika. Identifikasi alternatif yang tersedia bagi orang yang memecahkan dilema etika. Identifikasi konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap alternatif. Yang terakhir, tetapkan tindakan yang tepat. Independensi dalam audit yaitu sudut pandang yang tidak biasa dalam melakukan ujian audit, mengevaluasi hasilnya dan membuat laporan audit. Independensi dalam fakta yaitu auditor benar-benar mempertahankan perilaku yang tidak biasa atau independen di sepanjang audit. Dan independensi dalam penampilan, pemakai laporan keuangan memiliki kepercayaan atas independensi tersebut. Kode Etika di Etik Profesi AICPA, American Institute of Certified Public Accountant. Standar umum perilaku yang ideal dan menjadi khusus tentang perilaku yang harus dilakukan. Terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, prinsip etika profesi, peraturan etika, interpretasi atas peraturan etika, kaidah etika, disusun berdasarkan urutan makin spesifiknya standar tersebut. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktek profesinya bagi masyarakat. Etika profesional bagi praktek akuntan di Indonesia disebut dengan istilah kode etik dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai organisasi profesi akuntan, ditambahkan dengan MPA dan SPAP. Kerangka kode etik akuntan Indonesia, kode etik KAI, ada 4 bagian. Yang pertama, prinsip etika, aturan etika, interpretasi aturan etika, dan tanya jawab. Contoh kasus dalam kasus PT Transaksi Laras, di mana ada penyimpangan yang dilakukan terkait proyek pembangunan pusat latihan olahraga Hambalang, Jawa Barat, oleh Direktur Utama yaitu Mahfud Suroso. Disebutkan telah merekayasa audit laporan keuangan perusahaan yang dipimpinnya. Dalam rekayasa tersebut, proses audit yang dilakukan oleh auditor Irfan Nur Andri sengaja dibuat untuk rugi sebesar 40 miliar rupiah. Hal ini dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak, padahal dalam hasil audit sebenarnya PT Duta Sari Citra Laras meraup untung sebesar 28 miliar rupiah. Staf Administrasi Keuangan PT Duta Sari Citra Laras, Budi Margono, mengaku diperintahkan Roni Wijaya, Direktur Operasional PT DCL, untuk mencari auditor yang dapat membuat laporan keuangan palsu. Namun, staf administrasi keuangan tersebut menolak perintah dari Direktur Operasional.
Kemudian Roni Wijaya meminta Bana kepada Yahya Novanto, seorang broker auditor, untuk mencarikan auditor keuangan dengan imbalan 125 juta rupiah. Dan terpilih Ivan Nur Andri sebagai auditor keuangan agar bisa memanipulasi laporan keuangan yang dengan sengaja dibuat merugi. Faktanya PT Digital tak merugi. Pada saat memulai profesi audit, Ivan Nur Andri mengaku menemukan kejanggalan. Kejanggalan itu karena pada tidak adanya data pendukung transaksi keuangan perusahaan. Artinya, data-data keuangan yang diterimanya hanyalah data yang berasal dari perusahaan. Dia menambahkan saat itu sama sekali belum terpikir akan menemukan adanya kerugian. Namun setelah diperiksa KPK, Irfan disodori data oleh penyidik. Data itu menyebutkan ada pemasukan dana ke perusahaan sebesar 28 miliar rupiah. Data itu mudah dengan hasil perhitungan menggunakan data transaksi PT Duta Sari Citra Laras. Hasil audit keuangan PT Duta Sari Citra Laras menunjukkan adanya temuan dana masuk perusahaan yang kurang dari angka yang semestinya. Irfan Nur Andri mengatakan bahwa total dana yang masuk ke PT Duta Sari Citra Laras mestinya 162 miliar rupiah. Namun dalam pemeriksaan dokumen transaksi keuangan PT Duta Sari Citra Laras, dia menemukan bahwa dana yang masuk hanya 122 miliar rupiah. Pada mulanya Irfan hanya memeriksa pendapatan dan biaya proyek Hambalang tahun 2011. Dia mengatakan bahwa hasil audit ditemukan adanya minus 40 miliar rupiah. Dan Irfan menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan kerugian yang dialami perusahaan. Namun ketika dicecar pertanyaan kemana dana 40 miliar tersebut, Irfan Nur Andri mengaku tidak tahu. Ia pun menjelaskan tidak tahu perbedaan hasil audit itu dilatari oleh hal apa. Irfan mengatakan bukti-bukti kwitansi yang diaudit sebelumnya berasal dari PT Duta Sari Citra Laras. Berkaitan pelanggaran yang dilakukan PT Duta Sari Citra Laras, harusnya bertindak sesuai prinsip-prinsip etika untuk akuntan. Berikut, integritas akuntan harus bekerja dengan profesional. Dalam kasus ini, Mahfud Suroso dan tim terkait tidak bisa menjaga integritasnya. Objektivitas akuntan harus bertindak objektif dan bersikap independen. Dalam kasus ini, Mahfud Suroso tidak objektif karena telah merekayasa laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berada di dan terkait dengan PT DCL. Kompetensi dan kehati-hatian profesional akuntan harus berhati-hati atas apa yang akan dilaporkannya. Dalam kasus ini, auditor Irfan Nur Andri tidak profesional dan hati-hati dikarenakan tidak tahu aliran dana yang dikeluarkan PT DCL ketika ditanya oleh penyidik. Kerahasiaan akuntan harus mematuhi prinsip kerahasiaan yang mensyaratkan akuntan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis. Akuntan harus mewaspadai terhadap kemungkinan mengungkapkannya tidak disengaja, termasuk dalam lingkungan sosial dan seterusnya kepada rekan bisnis dekat, anggota keluarga inti atau keluarga dekat. Menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja. Menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja. Tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis di luar kantor atau organisasi tempatnya bekerja tanpa kewenangan yang spesifik, kecuali jika terdapat hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya. Tidak menggunakan kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya. Tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia apapun, baik yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis maupun setelah hubungan tersebut berakhir. Dan melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa personel yang berada di bawah pengawasannya, serta individu yang memberi advies dan bantuan profesional untuk menghormati kewajiban akuntan guna menjaga kerahasiaan informasi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.